Jadi harus kita selalu berada dalam keadaan yang diingatkan. Kalau ada yang mengingatkan, harusnya kita berterima kasih. Di antara sifat orang-orang yang dikuasai oleh setan, kalau diperingatkan, dia tidak berterima kasih, malah dia marah. Itu tanda bahwa dia itu dikuasai oleh setan. Dan setan itu bisa masuknya kepada kita adalah melalaikan kita dulu. Ketika sudah lalai, baru kemudian dia itu menggodanya dan menjerumuskannya. Kalau dia lagi ngah sama Allah, dia lagi beriman, dia lagi bertakwa, dia tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk menggodanya. Tapi ketika dia itu lupa, baru dia itu bisa menggodanya. Makanya kalian sekarang lagi berada dalam keadaan diperingatkan. Ya kan? Ketika yang diperingatkan, pasti dia itu akan ingat, iya ya, iya ya. Nah, terus dia ingat sama kita. Nggak bakal bisa dijerumuskan oleh setan. Tapi satu-satunya setan itu yang bisa lakukan sini, apa? Dibikin dia lupa. Supaya lupa gimana? Karena Ustaz bicara terus, nggak lupa kalian, dibikinlah dia ngantuk. Nah, itu termasuk godaan setan. Makanya kata Nabi SAW, setan itu dengan segala cara dia akan melakukan segala hal supaya kita itu lupa. Di antaranya memberikan, membawa debu, yang sebelah kiri itu dia bawa madu, sebelah kanan dia bawa debu. Bawa debu itu pergi ke tempat-tempat majlis taklim seperti ini. Kemudian ditaruh di mata-matanya sehingga seperti kelilipan. Akhirnya apa? Karena kelilipan keterusan tidur akhirnya gitu. Sedangkan madu dibawa ke tempat-tempat yang melalaikan. Sehingga kalau kita berada di tempat-tempat melalaikan seperti kita pergi ke mall, pergi tempat mainan, lupa, udah jam segini, nggak terasa. Itu kenapa? Karena dikasih madu. Jadi terasa enak gitu. Tapi kalau tempat-tempat semacam ini lama banget lihat jam terus gitu. Itu karena apa? Karena setannya itu menggodanya gitu. Jadi kita ketika tahu yang semacam ini adalah godaan daripada setan, maka kita harus terus kuat hatinya. Anda nggak mau lihat jam. Karena toh kalau sudah datang waktunya pasti berhenti sendiri. Nggak usah pakai kita itu tergoda untuk melihat jam. Gitu. Itu cara mujahadahnya Ustaz seperti itu. Ustaz waktu belajar nggak pernah Ustaz lihat jam. Gitu. Jalan saja terus. Kenapa? Lihat jam pasti setan senang. Anda nggak mau nyenengin setan. Jadi mujahadah dari hal-hal yang remeh, yang kecil itu akan terbentuk mujahadah yang lebih besar lagi. Oleh karena itu maka di sini supaya kita tidak lupa dalam niat, supaya kita tidak lupa dalam mengamalkan dengan ilmu, supaya kita tidak lupa untuk kita mencari ridha Allah dalam setiap langkah kita perlu kepada pengingat. Siapa pengingat itu? Ya kita sendiri mencari ilmu, itu pengingat. Kita berkumpul dengan para guru, itu pengingat. Kita berkumpul dengan orang yang soleh, itu juga pengingat. Dan kita berada di dalam lingkungan yang baik, itu adalah sebuah pengingat. Tapi ketika kita itu sudah berkumpul dengan orang yang lalai, orang yang lupa kepada Allah Ta'ala, maka kita akan terbawa juga menjadi orang yang lalai dan lupa. Sehingga ketika itu terjadi, mudah sekali setan untuk menjerumuskan kita. Oleh karenanya, Allah Ta'ala firman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. Janganlah kalian menjadi orang yang lupa kepada Allah. Ketika kalian sudah lupa kepada Allah, Allah pun juga akan melupakan semua kebaikan-kebaikan yang Allah siapkan untuk kita, Allah lupakan. Kenapa? Karena lebih kuat tipuannya setan daripada pengingat kita.